Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Tuba lil fuqara'i wad du'afa'i min ummati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuba utawi surga. Tuba utawi surga. Duba utawi surga. Duba utawi surga lil fuqara'i iku keduwe pira-pira wong fakir. Lil fuqara'i iku keduwe pira-pira wong fakir. Wad du'afa'i lan pira-pira wong itu istilah lain untuk orang yang lemah perekonomiannya, hampir sama sih. Wa du'afa'i lan pira-pira wong kang dhaif. Jadi fuqara wa du'afa. Udah sering kan dengar ad-du'afa? Ad-du'afa lan pira-pira wong kang dhaif. Dhaif itu lemah. Min ummati saking umatku. Min ummati saking umatku. Ummati Rasulullah. Ummati saking umatku. Ini masih melanjutkan di bab yang menjelaskan tentang fakir. Jadi yang ini itu menjelaskan bahwasanya surga itu memang tempatnya orang-orang fakir, orang-orang dhaif. Orang dhaif itu hampir sama. Itu istilah lain untuk fakir. Dhaif itu sama orang yang gak punya, orang yang melarat, itu sama. Jadi fakir, dhaif. Jadi kayak gitu. Jadi kalau istilah du'afa itu ya udah kalian sering dengar, itulah yang du'afa, bukan du'afa, bukan, tapi du'afa. Jadi itu bahasa Arab. Jadi itu jamak beberapa orang yang lemah perekonomiannya. Tadi surga tadi itu tempatnya bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang dhaif tadi dari umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah. Jadi kayak gini. Jadi kemarin yang kalian pelajari tentang kefakiran. Kefakiran yang ada dua kategori itu, ada kefakiran yang bisa menjadikan orang itu masuk surga, ada yang bisa bikin masuk neraka. Ini kayak gini. Jadi orang miskin, orang nggak punya itu ya
beberapa macam tetap, ya kan? Apalagi cobaan yang seberat itu belum tentu orang itu kuat, ya, gitu. Nah, sekarang ini khusus surga. Surga berarti tempatnya orang-orang fakir atau duafa yang memang orangnya itu sabar dengan kemelaratannya, dengan kefakirannya, itu sabar dia, orangnya sabar, bisa nerima keadaannya walaupun begitu gak punyanya, mau apapun gak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu. Ini itu buat penyemangat, karena di dunia itu cuman penjaranya orang-orang mukmin, tapi surganya orang-orang kafir. Memang dunia itu penuh dengan cobaan. Memang, karena ini itu hadis untuk penyemangat bagi orang-orang fakir kemarin. Berarti makanya kemarin saya bilangi kalau orang-orang fakir itu masuk surganya cepat, ya karena itu tadi, karena semua yang dia punyai itu ya cuman itu aja, cuman sedikit yang dihisap itu ya sedikit. Ini contoh cuman punya apa gitu, palingan cuman punya baju, punya apa, yang kalau orang fakir itu bayangannya itu kadang lebih ngenes lah, istilahnya lebih ngenes daripada orang miskin, ya kan? Karena kalau orang fakir itu biasanya kadang itu kayak gelandangan, kadang yang kayak gitu. Tapi ya orang fakir ya ada enggak semuanya kayak gitu. Orang fakir ya juga ada yang punya rumah, tapi kebutuhannya sehari-hari enggak mencukupi, itu orang fakir. Nah, makanya kemarin ketika pengertiannya fakir berarti ketika bandingannya kebutuhannya itu 10 sehari, dia punya hanya punya 2 atau 3. Kalau miskin berarti bandingannya kayak 10 tapi punyanya 7 atau 8 atau 9, nggak sampai mencukupi kebutuhannya kayak gitu. Itu kalian kurang sedikit, itu bandingannya kalau orang miskin sama orang fakir kayak gitu. Kemarin paham kan kalau itu? Jadi dari umatnya jeng Nabi, kalau enggak umatnya jeng Nabi ya enggak, gitu aja. Nanti kalau enggak ini berarti istilahnya memang orangnya fakir Islam, mukmin, ya kayak gitu. Kalau orangnya kafir ya enggak akan bisa masuk surga, karena bukan umatnya Rasulullah, karena seburuk-buruknya umatnya Rasulullah pasti, kalau seandainya umatnya Rasulullah itu seburuk-buruk apapun tetap diselamatkan, walaupun pernah masuk neraka. Itu kan yang pernah saya ceritain, kalau nggak akan Nabi Muhammad itu meninggalkan umatnya sendiri ketika masuk surga, nggak akan ditinggalkan, pasti dijemput dulu gitu. Ini apalagi ini yang orang fakir yang memang punya kemuliaan sendiri, dimuliakan Allah sendiri, yang memuliakan itu Allah. Jadi istilahnya orang fakir itu lebih dulu masuk surganya, itu memang keistimewaannya bagi orang fakir. Ya kalau orang kafir ya, jadi jangan kebalik. Kalau makanya jangan kebalik, kalau kafir fakir, jangan kebalik. Jadi kalau fakir berarti pakai kof, kalau kafir itu pakai fa, kaf, fa. Nah itu. Berarti kalau orang kafir gak akan seandainya kok orang kafir miskin gak punya, itu ya gak akan selamat di neraka pun, ya tetap masuk neraka selamanya, tetap kalau seandainya orang fakir mukmin, dia sabar dengan kehidupannya, menerima keadaan, mau menerima apapun yang memang Allah rezekikan, seberapa saya terima, ya Allah, itu ya memang lebih cepat masuk surganya. Apalagi umatnya Rasulullah itu lebih dulu daripada umat yang lain, itu lebih dulu umatnya Rasulullah, di barisannya paling depan. Dan wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya
Itu penghargaan untuk orang fakir yang memang mukmin dari umatnya Rasulullah yang qanaah. Lanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fakru tawi kefakiran. Al-fakru tawi kefakiran. Al-fakru tawi kefakiran. Jadi al-fakru berarti sifat ya, sifat bukan orangnya. Karomaton iku kemuliaan. Ini bukan kok karomah yang karomahnya wali bukan, tapi memang bahasa. Karomaton iku kemuliaan. Karomaton iku kemuliaan. Min karomatillahi ta'ala saking piro-piro kemuliaane Allah. Min karomatillahi saking piro-piro kemuliaane Allah. Kemuliaane Allah. Min karomatillahi saking piro-piro kemuliaane Allah. Jadi suatu kondisi nggak punya itu yang kalau kita lihat ya cobaan. Di sisi lain Allah itu memberikan kepada orang tersebut yang ditakdiri jadi orang fakir itu diberi kemuliaan tersendiri karena satu dia dicoba seperti itu tetap kuat menghadapi semua itu dan tetap masih ingat dengan Allah. Itu kefakiran yang membawa berkah. Jadi kefakirannya itu hidupnya berkah. Kalau kefakiran yang sampai kemarin itu sampai melakukan nekat-nekat kayak kriminalitas itu udah pasti akan dilaknat sama Allah. Itu udah dikasih coba. Memang secara cobaan yang nyata. Aslinya kalau orang itu nggak punya itu rasanya ya tertekan lah. Mau ngapa-ngapain, mau makan, mau minum, mau beli apa itu gimana ya? Nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa karena ya memang ini sudah memikirkan hidup aja, bisa makan aja dah bahagia, istilahnya ada kayak gitulah, kayak gitu. Nah makanya ini istilahnya kemuliaannya Allah yang diberikan kepada orang fakir ini pasti istimewa banget. Karena nggak semua orang ketika dicoba sebagai orang fakir itu bisa kuat. Nggak semua orang bisa kuat. Makanya jadi kategori tadi dua. Jadi ada yang bisa jadi lebih dekat dengan Allah, ada yang bisa jadi malah masuk neraka. Ada yang bisa jadi malah masuk neraka kayak gitu. Jadi itulah kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang fakir nanti di akhirat, bukan di dunia. Dah, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlul fakiri utawi kemuliaane wong kang fakir. Fadlul fakiri utawi kemuliaan itu. Fadlul fakiri utawi keutamaane. Jujur aja apa-apa. Fadlul fakiri utawi keutamaane wong kang fakir. Fadlul fakiri utawi keutamaane wong kang fakir. Keutamaan. Nah ini Nabi jelas menjelaskan keutamaannya, fadilahnya sebagai orang yang fakir. Alal ghaniyi ing atase wong kang sugih. Alal ghaniyi ing atase wong kang sugih. Alal ghaniyi ing atase wong kang sugih. Kafadli kaya keutamaane ingsun. Kafadli kaya keutamaane ingsun jeung Nabi. Kafadli kaya keutamaane ingsun.
jami'i khalqillahi ta'ala, ala jami'i khalqillahi ta'ala ing atase sekabehane makhluke Allah. Makhluk bisa kan? Makhluke Allah. Ala jami'i khalqillahi ta'ala ing atase sekabehane makhluke Allah. Makhluk. Saya kalau jangan pakai mim, kha, lam, wawu, qaf. Saya. Jadi yang ini hadisnya menjelaskan fadilahnya sebagai orang fakir. Ketika orang tersebut kalau memang ditakdirkan Allah itu sebagai orang yang fakir. Gimana keutamaannya orang fakir itu di atas orang yang kaya, orang yang cukupan, kaya raya, itu bagaikan keutamaannya Rasulullah di atas semua makhluk yang ada. Jadi kan kita tahu kalau Rasulullah itu memang makhluk yang paling sempurna dan paling mulia daripada yang lain, karena memang yang paling diistimewakan Allah itu ya Nabi Muhammad Rasulullah sendiri. Jadi ketika memang keutamaannya kok sampai andaikan seperti ini, itu pasti memang derajatnya orang fakir dibandingin sama orang kaya itu ya jauh, berarti kan kita kan kalau dibandingin sama Rasulullah jauh bandingannya, derajatnya jauh banget. Nggak mungkin kita itu orang yang derajatnya rendah lah dari makhluk itu, ya kita derajatnya rendah gitu. Jadi ini Jeng Nabi itu memperumpamakan itu kalau seandainya orang yang fakir di atas orang kaya, itu kayak bayangannya Rasulullah dibandingin sama semua makhluk. Jadi kayak gitu. Makanya Rasulullah pun itu ya paling suka kalau hidupnya itu memang dijadikan sebagai orang fakir. Bukannya kok kita itu disuruh menjadi orang fakir kemarin, bukan. Hadis-hadis seperti ini tuh bukan kok kita itu dituntut sebagai orang fakir, bukan. Seandainya kalian pun kok ditakdirkan jadi orang kaya pun, itu ya juga bagus. Bukan kok dituntut sebagai orang fakir miskin, bukan. Ini itu sebagai rasa gimana ya, penghormatan atau kemuliaan bagi orang fakir yang memang sudah melakukan hidupnya itu ya kuat menghadapi cobaan yang ada gitu loh. Itu ya kalau jadi orang kaya ya harusnya kalian itu bisa membantu orang fakir miskin. Nah, nanti kalau kamu harus ingat kalau kuncinya surga itu mencintai orang fakir miskin. Jadi fakir miskin itu jangan disia-siakan. Itu ladang surga. Jadi ladang pahala itu ya memang orang-orang fakir miskin itu ladang pahala itu. Jadi ya seperti kalian pun itu ya aslinya kalau keadaan sekarang kalian kan belum kerja, belum punya uang sendiri, belum bisa mencukupi kebutuhan sendiri, ya kalian aslinya ya sudah tergolong sebagai orang fakir kalau keadaan kondisi sekarang. Karena memang istilahnya dulu, kalau zaman dulu kan memang dianggap orang yang sudah besar itu ya ketika sudah setelah umur balik. Kalau dulu kalau sekarang zamannya sudah berbeda. Nah kalau sekarang ya memang tetap masih dicukupi sama orang tua. Kebutuhan apapun kalian itu per bulannya apapun itu ya yang nyukupi itu orang tua. Nah itu tadi
keutamaannya orang fakir di atas orang kaya itu udah terlampau jauh bandingannya. Ya intinya itu jangan, seandainya pun jadi orang kaya itu jangan istilahnya tamak, istilahnya jangan serakah ataupun hatinya itu nempel dengan kekayaan gitu. Jadi kekayaan itu, ingat kalau kekayaan itu cuman titipan itu akan diambil lagi sama Allah, dan juga itu juga sebagai cobaan terberat itu kadang itu dihadapi oleh orang kaya. Karena apa? Kebanyakan orang kaya kalau sudah hatinya dah nempel sama kekayaan, dah nempel sama dunia, itu dah jauh sama Allah. Kadang itu lupa dengan Allah, bahwa yang ngasih semua harta itu dari Allah. Itu makanya nanti ketika kalau seandainya kok memang ditakdirin jadi orang kaya, itu tetap ingat kalau semua itu bukan selamanya, nggak akan kamu bawa mati ya, nggak akan kamu bawa mati. Jadinya ya intinya ya ketika punya harta tetap bantu yang lain, baik itu dari keluarganya, kalau bisa itu dari keluarganya dulu, ya gitu kan, dari keluarganya dulu. Kalau keluarganya itu sudah tercukupi kebutuhannya, itu baru bantu orang lain gitu aja. Jadi jangan kok tiba-tiba kamu ketika jadi orang kaya itu ketika kamu bantu orang lain tapi keluarganya sendiri itu sengsara, belum sejahtera kehidupannya, itu kan jangan kayak gitu. Nah, kayak tadi, itu keutamaannya sebagai orang fakir. Right. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syai'a ora ana suwiji perkara iku maujud. La syai'a ora ana suwiji perkara iku maujud. La syai'a ora ana suwiji perkara iku maujud. Maujud bisa gak? Maujud. Misalnya mim, mau, jim, mau kan. La syai'a ora ana suwiji perkara iku maujud. Yoti. Yoti ya. Yoti kang maringi hi eng Yoti kang maringi hi eng syai tadi. Hi eng syai. Allahu sapa Allah. Allahu sapa Allah. Mislul fakiri. Ya. Mislal fakiri kelawan padane fakir. Mislal fakri atau fakri kan? Mislal fakri kelawan sepadane fakir, kefakiran. Mislal fakri kelawan sepadane kefakiran. Nah gini lah maksudnya. Jadi yang ini itu yang ini menjelaskan bahwasanya tidak ada sesuatu yang sama seperti pemberian yang dikasihkan kepada orang fakir. Kayak gini. Jadi orang fakir itu diberi anugerah yang istimewa. Anugerahnya apa? Di situ. Anugerahnya itu bisa sabar, bisa ridho atau menerima atau rela dengan takdir Allah. Itu orangnya diberi anugerah seperti itu, dan seperti halnya gak mengeluh, itu anugerah yang tersendiri, yang
keistimewaannya di hadapan Allah itu tinggi. Itu ya dari sisi itunya. Kalau seandainya kayak orang kaya ya, seperti orang kaya itu memang ketika dianugerahi harta itu harusnya hartanya itu jadi barokah. Harusnya kayak gitu. Kalau seandainya memang dianugerahi Allah harta kekayaan yang lebih, itu ya harusnya dijadiin harta yang barokah. Harta yang barokah berarti barokah itu berarti semakin baik. Nah, jadi ketika punya harta tersebut berarti semakin baik perilakunya. Jadi hartanya ini digunakan dengan baik. Contoh, enggak dibuat maksiat, enggak dibuat judi, enggak dibuat menyewa yang hal-hal yang maksiat kayak gitu, ataupun kayak dibuat ya banyak itu kemaksiatan yang sekarang banyak itu ya kayak gitu, dibuat beli minuman keras kayak gitu. Itu kan jadinya hartanya itu jadi nggak barokah. Rasanya harta itu nggak barokah rasanya kayak gini. Rasanya itu harta tersebut itu rasanya cepat habis. Kalau harta itu nggak barokah, itu rasanya hartanya itu cepat habis. Uangnya kok tiba-tiba rasanya cepat habis ya. Padahal tadi masih banyak. Kalau hartanya barokah, itu walaupun sedikit, itu rasanya nggak habis-habis. Rasanya itu nggak habis-habis. Itu memang nyata. Itu memang nyata. Istilahnya buktiin saja kalau seandainya sodako aja, belajar sodako. Jadi belajar sodako, kira-kira hartamu itu rasanya atau uangmu itu rasanya seperti apa, itu rasakan sendiri gitu aja. Jadi kayak gini. Jadi kan kita tahu kalau sodako itu nggak akan bikin orang miskin, ya kan? Karena sodako itu bisa istilahnya membawa penarik rezeki juga kayak gitu itu sodako. Dan rezeki itu bukan kok cuma dari kerja. Kadang itu rezeki itu dari mana saja, ataupun rezeki yang lain, istilahnya berupa kesehatan ataupun kehidupan keluarganya itu tentram, damai, itu juga rezeki. Jadi kayak gini. Jadi ketika anugerah yang diberikan Allah itu kepada orang fakir itu nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Mungkin ketika orang kaya, contoh ini aja orang kaya, ketika kasih pertanyaan seperti halnya kamu mau jadi miskin, kan nggak mau kayak gitu. Jadi ketika orang miskin jadi orang kaya itu istilahnya ketika ditanyai kok mau jadi orang kaya enggak, ya mau, istilahnya mau tetap. Tapi tetap kalau sadar kenyataan ya tetap dia terima kalau keadaannya seperti itu. Itu anugerahnya ya, itu tadi bisa menerima keadaan. Tidak, berarti yang nggak bisa dimiliki selain orang fakir itu ya memang itu tadi. Itu nggak bisa ditiru istilahnya. Kalau istilah sabar itu susah, sabar itu nyatanya itu susah. Kalau diomongin itu mudah. Kalau sabar kalau seandainya ditekan oleh kehidupan tetap nggak akan kuat. Makanya kayak gitu, itu sabarnya lebih tinggi, dan itu nggak akan dimiliki oleh selain orang fakir, karena itu anugerahnya. Ini bagi orang fakir yang mukmin ya, tadi orang fakir yang mukmin, yang selainnya tadi ya pokoknya nggak gampang mengeluh ataupun qanaah. Itu orang fakir yang bisa masuk surganya Allah nanti di akhirat, karena itu sebuah penghormatan buat orang fakir ketika hidup di dunia.
Ya. Doa. Selanjutnya al-babul khamis wal ishrun fi fadilatil fikah. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.